Oke, izin record ya. Nanti kalau teman-teman mau bentuk ulang biar nggak pusing gitu ya. Karena aku biasanya pusing, boleh banget nih. Oke, tadi ya nomor satu diketahui gitu, atau diketahui gitu. Perbandingan, perbandingan uang agung gitu. Uang agung itu, uang agung itu kan tadi kan eh, dua gitu ya. Kan tadi 235 Agung Budi Citra ABC. Uang agung itu kan dua, apa aja kita dua U gitu ya. U itu uang gitu, dua U. Terus habis itu uangnya si siapa namanya? Uangnya si Budi. Budi ini Budi berapa uangnya? Perbandingan uangnya. Tiga, ya tiga boleh. Tiga U. U-nya jelek amat. Dah, deh. Yang penting kebaca lah ya. Terus selanjutnya ada uangnya Citra. Uang Citra. Uang Citra itu tadi berapa? 5 ya? 5 U. Teman-teman di sini ngejarnya santai aja ya. Jangan kayak, wah ini apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, ya, nah, kalau ada yang nggak paham langsung potong aja. Boleh banget. Oke, terus tadi yang diketahui juga tuh kan, eh, yang diketahui lagi tuh selisih uang Agung dan Budi ya. Iya nggak sih? Enggak. Selisih uang siapa sih? Ya, Agung dan Budi. Selisih uang Agung dan Budi. Nah, kita cari nih uang Budi itu berapa sih tadi? Uang Budi itu kan, sama dengan X ya? Baik, sama dengan X. Nah, uang Budi itu kan tadi 3U ya. Uang Budi itu, uang Agung tuh 2U. Terus sama dengan X. Aduh, salah. Nah, di sini kan sama-sama U gitu ya. Tipenya U sama U. Berarti tinggal 3 dikurang 2-nya. 3 dikurang 2-nya kan sama dengan 1. 1 tuh nggak usah ditulis lah, langsung U aja. U sama dengan X. Berarti diketahui. Yang kita ketahui itu U sama dengan X. Nah, terus tuh tadi tuh yang ditanyanya apa sih? Yang ditanyanya maka total jumlah uang Budi dan Citra. Total jumlah. Total jumlah itu berarti, terus gitu ya. Dit. Dit. Dit itu ditanya gitu. Dit. Ditanyanya itu eh, uang Budi dan si Citra. Citra. Uang Budi dan Citra itu berarti Budi itu tadi ada 3U nggak sih? 3U ya. 3U sama dengan ditambah kan jumlah total gitu. Berarti ditambah. Uang Citra itu tadi berapa? 5 ya? 5U. Nah, berarti eh, 3U, ya 3U ditambah 5U berapa U? 8U. Nah, mantap, mantap, pinter, cinta. Habis 8U. Nah, tadi yang kita ketahui itu U sama dengan, U sama dengan apa? Tadi kan kita ketahui kan U sama dengan X di sini. Maka kita substitusi nih. Aduh. Ya benar. Aduh, lihat amat sih. Nah, gini. Set. Berarti sama dengan 8X. Jadi, eh, jawabannya gitu ya. Jawaban masih. Nah, ini dia. Jadi, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah 8X. Sip. Oke deh. Dari sini teman-teman, ah, ada yang mau tanyain dulu nggak? Gampang nggak? Gampang kan? Gampang banget gak sih ini mah? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain? Kalau cukup boleh ketik C. Cukup. Atau kalau ada yang mau tanyain boleh tanya. Cukup Pak, cukup. Alhamdulillah. Mantap. Cok. Terus selanjutnya kita lanjut ke nomor berapa sih? Bentar, aku lupa. Nomor 2. Ini aku buletin. Cing. Nomor 1 udah aku buletin dulu.
Oke deh. Nomor dua itu kita baca dulu ya. Soalnya pembelian satu celana memperoleh diskon. Ini diskonnya itu 30%. Terus sedangkan tadi kan celana diskonnya 30% dan baju memperoleh diskon 10%. Nah, jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama gitu ya, berarti harga awalnya itu sama gitu. Cuma beda di diskonnya aja gitu ya. Eh, Yaitu P rupiah. Kita per rupiahnya ya P rupiah gitu yang kita tahu. Maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu baju dan satu celana adalah satu celana dan satu baju sama aja sih. Oke deh. Maaf. Kita lanjut gitu. Nomor dua. Gimana sih? Di sini aja lah ya. Dua. Oke deh. Yang harus dibayarkan kita terus harga dulu. Harga. Eh, Gak usah lah ya. Diketahui-diketahuinya nanti gampang lah ya di jalan aja. Harga. Tadi harganya itu kan eh, celana deh. Celana tambah baju. Celana plus baju. Ini setelah diskon gitu. Nah, celana itu kan harganya itu kan sama sama baju jadi aman gitu ya. Nah, kita ambil celana itu kan harganya sama jadi 100% gitu. Kita 100%-nya dulu, 100%. Dikurang tadi diskonnya berapa persen si celana teh? Celana. Diskonnya 30. Ya, betul. Mantap. 30%. Nah, di sini ditambahin P gitu ya, P rupiah. P rupiah. Ih, mantap nih, kayaknya pada jago-jago matematikanya. Terus selanjutnya baju. Baju itu kan harga baju sama celana sama gitu di awalnya. 100% juga berarti dong. 100%. Eh, dengan dikurang diskonnya berapa persen? 10%. Langsung dijawab gitu. Aku belum ngomong. Mantap, mantap, mantap. P. P itu berarti harganya gitu. P rupiah gitu. Terus udah weh. Ini tinggal diinin aja. Tinggal dimasuk-masukin aja gitu. 100 kurang 30, 70%. Berarti. Ya benar. Aduh, jelek amat nih. Nah, 70P ditambah 100 dikurang 10, 90P. 90% P. Nice. Udah deh di sini tinggal di eh sama denganin aja gitu. Sama dengan 70, 70 tambah 90, 180. 160 sorry. Persen. P. Nah, karena terus abis itu kan eh, berapa sih yang harus dibayarkan untuk ini kan masih ada persen-persennya itu. Persen itu kan masih diskon gitu ya. Gimana sih cara ngilangin persennya? Cara ngilangin persennya berarti harus dibagi. Tadi jangan di sini, di bawah aja. Nah, 160% itu berapa sih? Kalau misalnya persen itu biasanya teman-teman tahu itu sampai berapa persen sih paling maksimal gitu? 100%. Berarti dibagi 100 biar persennya hilang. Sama dengan eh jadi sama dengan 8 diperkecil gitu ya. Dibagi ini dibagi 20. Dibagi 20. Kalau atas dibagi 20, di bawah dibagi 20. Berarti 8 per 160 dibagi ya benar 8. 8 per 5. P, maaf ada P-nya lupa. P itu rupiahnya. P. Nah, jadi jawabannya adalah 8 per 5 P. Yang ditanya apa? Benar gak sih? Benar. Dia mau beli satu celana dan satu baju. Jangan lupa dikaliin ini dulu ya. Dikaliin apa namanya sih? 100 dibagi 100. Kalau misalnya dibagi 10 itu apa ya? Itu nol sih kalau misalnya ditanyanya. Nanti deh itu nanti ada. Jadi jawabannya 8,5 P. 8,5. Ada nggak? Tuan tuh. Di E. Tet, tet, silang. Oke deh. Nomor 2 ketemu. Nomor 3. Kayaknya teman-teman ngerti lah ya. Kita lanjut ke. Itu masih sama-sama juga kok soalnya. Nomor 3 belum deh. Nomor 3 di sama kayak nomor 4. Kebahasan nomor 4 aja deh. Nomor 3 teman-teman boleh belajar sendiri gitu. Nomor 3.
Nomor 3, sorry, nomor 4. 30. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800. Kita catat nih poin-poin pentingnya. Teman-teman jangan lupa. Kalau ngerjain soal tuh, saran aku, teman-teman baca dulu, perhatiin bacaannya, maksudnya perhatiin yang kita ketahuinya apa gitu. Kita diketahuinya apa dulu. Teman-teman stabiloin atau teman-teman garis bawahi gitu. Sip, gitu. Nah, dalam sehari, dia bekerja selama 5 jam. Sehari itu, dia sehari itu dia kerja 5 jam dan penghasilan minimalnya untuk setiap jamnya itu 40.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasinya ini. P itu 4, eh, maksimum banyak hari orang bekerja. Oke deh. Tapi diketahuinya dulu merenya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. 4. Maaf, maaf dulu, Pak. Ngurut, kebiasaan ngurut emang. Oke deh. Tadi tuh yang kita ketahui itu kan eh, 800.000 per minggu gitu ya. Sorry, sorry. Kapan, kita tahu dulu deh. Dik, 8, aduh, ini aja di bawah deh gitu. RP 800.000 per minggu. Terus per hari. Nah, per minggu kan ya bener. Ya, dalam seminggu. 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 Selanjutnya, yang kita ketahui apalagi sih? Setiap jamnya 40.000 per jam. Per jam. Terus yang kita ketahuinya lagi itu, ia bekerja selama 5 jam per hari. 5 jam per hari. Nah, teman-teman biasain aja ya kalau nulis soal tuh pakai dit gitu. Tapi kalau misalnya buat TBK, tidak terlatih gitu, nggak usah pakai dit. Tapi kalau misalnya masih belajar mah, boleh gitu biar teman-teman paham sih. Terus sih yang dimaksud gitu. Apa sih yang ditujuin, mau menuju kemana ini pertanyaan. Dan kita ketahuinya apa aja gitu ya. Oke, lanjut. Terus kita kan nyari perbandingan, tapi teman-teman jangan fokus ke perbandingan dulu ya. Dia nanya perbandingan lagi. Dia perbandingan kuantitatifnya. P. Dia nanya itu P titik 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 Q. Jadi apa sih hubungan P dengan Q gitu ya? P dan Q itu apa gitu? Sedangkan P itu 4, itu adalah maksimum banyaknya hari orang itu bekerja gitu. Ya, benar. Oke, di sini aku mau, eh, dia kan menerima upah gaji itu 800.000 per minggu. Per, nah, 800.000. Tapi dia kerja selama, aku mau ngitung per harinya dulu. Per hari. Per hari itu berarti dia dapat berapa? Gitu ya. Per hari itu kan dia kerja selama 5 jam. 5 jam. Eh, tapi per jamnya itu 40.000. Jadi per harinya itu dia dapat duit berapa sih gitu. Jadi tinggal 5 dikali, aja gitu deh. Teman-teman pasti takut belum ngerti. Ini aja. 5 dikali 40.000. Sama dengan 800.000. 5 kali 40 berapa guys? Gacor. Mantap Noval. Jaki, mantap Iqbal. Benar, 200.000 gitu ya. Nah, ini tinggal kalau nol gini mah, dibagi gini bisa coret-coret gitu ya. Coret, 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 coret. Berarti 8 per 2, 8 per 2 atau 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Nah, berarti tadi kan, eh, P itu kan, P itu kan 4. Itu, itu apa tadi? Nah, itu kan maksimum, maksimum
banyak hari orang tersebut bekerja. Orang tersebut bekerja. Aduh, jelek amat, bentar ya. Teman-teman gak kebaca. Ah, nah, nah, gitu dong. Oke, jadi sih apa sih hubungan P dengan Q ini apa sih gitu? Maksimum banyaknya hari orang tersebut bekerja. Berarti orang tersebut eh, maksimumnya itu kerja tuh berapa hari sih gitu? Berapa harinya itu eh, sebenarnya di sini bisa lebih dari sama dengan, tapi karena nggak ada lebih dari sama dengan, jadi jawabnya eh, karena kan di sini kita ketahuinya itu kan minimal gitu ya. Minimalnya dia 400 ribu, 40 ribu per jam minimal. Berarti bisa lebih gitu ya. Tapi di sini kan kita nyari yang diketahui itu nggak ada kayak gini. Berarti adanya cuma sama dengannya. Jadi kita pakai sama dengan aja. Jadi karena yang diketahui juga 40 ribu gitu ya. Jadi eh, maksimum banyak hari orang tersebut bekerja adalah 4 gitu. 4 hari. 4 hari untuk dapat 800 ribu ini. Untuk dapat 800 ribu ini. Dengan 5 jam bekerja dan 40 ribu per jam. Gitu, teman-teman. Paham nggak? Maaf ya kalau belibet. Tapi paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain habis ini? Boleh banget kalau masih ada yang ditanyain kalau masih bingung gitu. Jawabannya cek. Cing, cing. Sip, mantap, mantap. Aman-aman, guys. Kalau aman, boleh ketik C. Tapi kalau nggak aman, boleh naik angkat tangan atau mau nanya lewat chat juga boleh. Gimana, gimana? Boleh aku nunggu sampai mahamin dulu. Sampai nunggu pada bilang C. Kalau bilang C, aku belum lanjut. C, wis cinta udah C. Marsha C. Oke deh. Ini C-nya jangan asal ngetik C ya, tapi benar-benar paham aku berharapnya gitu ya. Biar teman-teman nanti UTBK-nya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan univ yang teman-teman impikan. Amin. Jadi aku berharap banget gitu. Oke, ini kita udah bahas 3 soal dari PK. PK, ya PK pengetahuan kuantitatif. Sebenarnya pengetahuan kuantitatif itu lebih ke apa ya? Logikanya, bukan logikanya sih. Perkiraannya, perbandingannya matematika gitu. Jadi lebih enak di kuantitatif katanya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PM. Ntar, ini foto dulu deh. Ini itu, aduh nggak bisa. Sini. Pengetahuan, eh, ih, maaf bentar. Nah, kuantitatif. Ip, Eh, eh, nah, ya gitu lah. Kenapa nggak ya? Oke, lanjut kita ke soal, itu nggak bisa diketik. Kom. Sebentar, sebentar. Aku salah mau masukin foto lagi, guys. Ini drawnya top dulu deh. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke penalaran matematika. Cing. Ini ya sih, aku lupa. Ah, iya benar. Cing. Selamai. Maaf. Eh, mau diperbesar. Bisa nggak? Blur. Oh, blur. Kenapa, blur? Nah, ini sering. Cing. Sip. Udah blur nggak sih itu? Waduh. Blur, tapi bisa lah nanti dibaca lewat buku aja. Lewat yang aku share aja. Oke deh. Kita bahas nomor 1, 3, sama 4. Nanti kalau teman-teman mau bahas asal agenda boleh banget gitu. Kalau masih ada waktu. Tapi kita
memaksimalkan waktu yang kita tahu kita ada dulu aja. Oke, selanjutnya adalah ini tuh tentang bilangan. Pengetahuan matematik bab 1 tentang bilangan nih. Bab 1 bilangan. Buku Wangsit, teman-teman ada punya buku Wangsit kah? Wangsit kayak mie aja pakai Wangsit. Oke deh. Selanjutnya teman-teman bilangan. Aku mau nanya dulu bilangan-bilangan gitu. Teman-teman tahu nggak bilangan genap? Bilangan genap tuh bilangan apa aja? Yang dasar banget sih. Bilangan genap tuh kayak apa aja sih? Coba sebutin dua 246 bisa. Kalau bilangan ganjilnya, tuh 135 betul betul. Kalau bilangan prima, tahu nggak bilangan prima? 23, iya benar. Mantap mantap 2357. Ya ini ada bilangan gitu banyak. Terus ada bilangan juga bilangan komposit, bilangan kuadrat, bilangan pecahan, dan lain-lain. Kalau bilangan asli tau nggak? Bilangan asli, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan real, bilangan rasional, irasional, tahu kan? Tahu lah ya. Teman-teman itu di kelas 10 nggak sih? Bahkan sebelum SMP nggak sih itu mah? Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, ini soal gitu. Ada soal tabel data pelayanan masyarakat Kecamatan X. Kecamatannya nggak sebutin kecamatan apa gitu. Kecamatan Sukasari kemudian ya. Kecamatan X pada tanggal 1 Juni. Maaf, eh, eh, eh. Nah, pada tanggal 1 Juni dilaksanaan. Ih kok gini sih? Ya, bayar. Oke. 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan masyarakat secara Kecamatan X secara bersamaan. Jadi pada mulai 1 Juni ini mereka mengadakan bersamaan. Habis itu mereka beda selang lagi 2, 4, 7 dan lain-lain. B 2 yang A itu desa A itu bedanya 2, B itu bedanya 4, C itu bedanya 7 hari sekali itu. Yang tahu nih. Dari tabel gitu ya. Jika hari libur nasional weekend tetap ada layanan gitu ya. Jadi layanan masyarakatnya itu gak peduli we libur libur apa enggaknya, weekend atau enggaknya, dia masih ngelayan sama sebulan itu. Masyarakat Kecamatan X biaya donasi layanan adalah 10.000. Biaya layanan administrasinya adalah 10.000 per orang gitu ya. 10.000 per orang. Jadi kalau mau ke layanan masyarakat ini cuma bayar 10.000 gitu. Oke. Yang nomor 1 pertanyaannya. Kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali? Mereka kan mengadakan layanan itu bersamaan pada saat tanggal 1 Juni. Ya kan? Nah, terus ditanyanya kapan sih mereka akan mengadakan apa namanya? Mengadakan layanan itu kembali secara bersamaan gitu. Oke deh. Nah, jadi nomor 1 itu. Nomor 1 kan ya. Iya, satu. Nomor 1 eh, kan dia tuh tanggal 1 Juni 2000 berapa sih? Ada 2000-nya nggak? Ada tuh 2023. Salah. Yaitu jangan diam dengan. Kan sama dengan salah mengartikan. Mengadakan bersama. Nah, eh secara bersamaan gitu, secara bicara waktu yang bersamaan. Terus kapan sih? Kapan gitu? Mereka akan mengadakan bersama lagi, mengadakan bersama. Ya, kamat bukan? Nah, gini. Kapan sih mereka akan mengadakan bersama lagi setelah 1 Juni itu gitu? Oke deh. Kita lihat dari apa yang kita ketahui gitu. Jadi kan yang kita ketahui kan si Dik, Dik, Hai Dik. Terus, nah, yang kita ketahui itu kan kelipatan-kelipatan gitu. Mereka tuh bakal berlipat-lipat selama 2 hari sekali. Ada yang desa A tuh 2 hari sekali, 2 hari sekali, iya benar 2 hari sekali. Terus yang B itu 4 hari sekali, yang C itu 7 hari sekali. Nah, bentar, napas dulu. Nah, eh, jadi contoh misalnya aku ambil contoh gitu. Misalnya si desa A itu melaksanakan tanggal 1 Juni nih, 1 Juni dilaksanakan. Nah mereka tuh bakal kelipatan dua. Kelipatan itu maksudnya gimana sih?
Mereka bakal melaksanakan lagi di tanggal 3-nya. Kan selang 2 hari tuh. Tiganya habis itu 5-nya. Habis itu seterusnya, 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 dan seterusnya gitu ya. Terus kalau misalnya yang B itu 4 hari, misalnya tanggal 1 dilaksanain bareng-bareng. Terus beda 4 hari, tanggal 5-nya. Terus 4 hari lagi, tanggal 9-nya. Terus dan seterusnya gitu ya. Nah terus si desa, apa tuh? Nah terus si desa C itu bakal melaksanakannya 7 hari sekali. Jadi kayak seminggu sekali lah itu. 7 hari sekali. Itu bakal dilaksanakan tanggal 7, tanggal 7, tanggal 1. Berarti dia akan melaksanakan lagi tanggal 8. Bakal melaksanakan lagi tanggal seterusnya, 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 dan seterusnya gitu. Sampai sebulan itu. Sebulan lagi. Ya kan bulan Juni lah ya. Aku lupa deh. Nah, kita tulis dulu gitu ya. Yang kita ketahui A itu kan tadi 2 hari sekali. Dua, 2 hari sekali. Hari sekali. B itu ngadain 4 ya. 4 hari sekali. Sekali. Terus yang C itu ngadain 7 hari sekali. Nah, gimana sih cara kita ketemu pas di tanggal tap, 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 tap. Kelipatan-kelipatan itu pas di tanggal berapa dia ngadainnya secara bersamaan. Jadi pas si A ngadain, B yang ngadain, C juga ngadain gitu. Jadi pas di hari di tanggal berapa gitu mereka ngadain dengan cara yang bersamaan. Nah, kalau nyarinya itu kita bisa dengan cara jawab gitu ya. Jawab. Kita bisa dengan cara KPK. KPK. KPK kepanjangannya apa sih? Teman-teman tahu nggak KPK kepanjangannya apa? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi KPK dalam matematika. Apa sih kepanjangannya? Wih, sabar weh, sabar. Aku mau cari jelasin dulu. Bener sih 29 Juni, tapi aku mau jelasin caranya. KPK kepanjangannya apa sih? Mau nanya dulu KPK kepanjangannya apa? Dalam matematika. Nah, mantep. Cinta. Fania bener sih 29, tapi nanti ya. Ini Fania bener jawabannya 29 Juni, tapi dikasih tahu nanti kenapa bisa 29 gitu. KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan terkecil ya? Terkecil. Nice. Nah, berarti berapa sih lipatan persekutuan terkecilnya mereka gitu ya? Kita cari nih kelipatannya berapa sih? Aku tuh biasanya kalau nyari kelipatan itu di jajan ini 2, 4, 7. Nah, pokoknya dibagi sampai mereka menjadi satu. Kalau FPB itu kalau ke kanan, ini ke kiri. Aku dapat KPK. KPK itu berarti kan eh, dibagi dua dulu, dibagi dua. Dibagi dua itu bakal ketemu si 2 itu bakal jadi satu, 4 itu bakal jadi 2, 7 itu bakal jadi tetap 7 gitu. Karena nggak bisa dibagi. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. Satu tetap satu, 2 jadi satu, 7 yang 7-nya masih 7 karena nggak bisa gitu ya, nggak bisa dibagi. Terus dibagi 7, satu, satu, satu. Nah, berarti udah ini ya, berarti ini udah satu, satu, satu. Nah, KPK-nya itu yang ini dia bagi berapa banyak sih? Berarti KPK-nya itu 2 kali 2 kali 7 sama dengan berapa tuh? Berarti sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28. 28 hari. Nah, mereka bakal ketemu lagi pada saat 28 hari setelah 1 Juni. Setelah 1 Juni. Tadi kan 1 Juni. Juni 2023. Nah, berarti tinggal ditambah 28 hari setelah 1 Juni. Berarti kan 28, 1 tambah 28, 29. Berarti ketemu 29 Juni 2023. Sip. Bener gitu ya, Fania. Fania kan tadi? Ya benar, Fania. Tanggal 29 Juni tahun 2023. Yeay. Akan ketemu pada tanggal 1 Juni 2023. Gimana teman-teman? Paham nggak? Atau aku jelasin lagi cepetan atau nggak jelas? Eh, paham kok. Ih, mantap, mantap. Kalau FPB itu apa sih FPB? Ini kan KPK gitu. Aku tambahin ini. FPB. FPB. FPB itu apa sih FPB? Bukan Fakultas Pendidikan Bahasa ya. FPB. FPB itu faktor
persekutuan besar. Betul. Terbesar, iya terbesar bisa lah. Tapi aku lebih besar karena biar FPB. Bener kan bisa aja juga. Oke, deh, ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Gitu. Yang satu faktor, yang satu kelipatan. Oke, lanjut. Sudah pada paham gitu. Kalau paham boleh yang nomor satunya aja. Nomor satu dijawab C, 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 C. Kalau belum paham boleh ditanyain. Ah, bingung. C. Kok pada aman-aman aja sih di sini? Asal tadi yang Kang Timur banyak yang nanya, apa emang masih gampang ya? Pertemuan pertama tuh. Nanti pertemuan terakhir yang susah. Integral-integralan. Aku ngasih integral-integralan. Yang terakhir. Oke, udah ya. Saya udah paham. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Jago, jago. Pinter-pinter. Nomor dua. Cijang. Kok nomor dua? Nomor dua. hmm, Nomor dua tuh sama gak sih nomor satu? Cuman dia nanya tuh pada saat kapan dia nggak dilaksanakan secara bersamaan gitu. Tapi aku mau bahasnya nomor tiga aja deh. Nomor dua kayaknya bisa lah teman-teman. Nomor tiga. Nomor tiga. Pertanyaan nomor tiga. Jumlah semua pasien yang dilayani selama 1 bulan, 1 bulan Juni full gitu. 1 bulan sama sama bulan Juni full. Gitu. Bulan Juni. Berarti dia melaksanakan di bulan Juni itu total berapa pasien sih dari desa A, B, C, A, B, C, A, B, C gitu. Berapa banyak sih pasiennya gitu. Banyaknya itu kita bisa nulis lagi gitu ya dari diketahui ditanya gitu. Nah, diketahui kan 1 bulan Juni full. Sebulan Juni itu berapa hari sih sampai berapa hari sih bulan Juni gitu. Bulan Juni itu sampai berapa hari sih? Tahu aku tuh mendapat keren. Oh, bukan 30 ya? 30 nggak sih? Di aku 30. 31. 30. Nah, benar. Oke deh. Aku salah gitu yang 31. Benar-benar 30. 30 hari. Nah, terus tuh kan lipatan gitu ya. Nah, kita tahu yang 30 hari. Terus si A itu melaksanakannya 2 hari sekali gitu. 2 hari, iya 2 hari sekali. Pintar banget kan. 2 hari. Si B itu melaksanakannya, B itu melaksanakannya 4 hari, 4 hari sekali. Si C melaksanakannya 7, jangan titik dulu. Jangan titik dua, titik dua aja lebih enak. Takut nanti pas teman-teman itu salah arti. Nah, 7 hari. Nah, terus ya ditanyanya itu berapa gitu ya. Ditanya itu eh, total pasien. Total pasien bulan Juni. Salah. Jangan tanda seru itu mah teriak. Sip. Lanjut, kita jawab gitu ya. Jawab. Jawabnya pakai cara apa sih maksudnya? Gimana sih? Nah, kita ngitung dari total lagi. Per tiga, per tiga, per per desanya, sorry. Per desanya dulu. Desa A. Nah, desa A itu kan sehari itu kan sebulan Juni itu kan banyak 30 hari gitu. 30 hari dibagi dengan dia itu melaksanakan selama 2 kali. Berarti dibagi dua, ini dibuletinnya ke atas gitu. Kenapa dibuletinnya ke atas? Karena mereka tuh pada saat 1 Juni itu melaksanakan bareng-bareng gitu. Dia tuh ada hal yang eh, pasti nambah satu nggak mungkin kurang gitu, nggak mungkin di situ pas gitu. Karena dia bakal ada hasil koma. 30 dibagi dua kan 15. Berarti nggak ada komanya gitu. Berarti aman 15. Yang B sekarang. Yang B itu kan berarti kan 30 dibagi berapa teman-teman? 4. Nice, Cinta. 4. Sama dengan, nah 30 dibagi
eh 4 ini kan 28 ya. 28. Kok 28 sih? 7. 7. Itu mah 7 kali 4, 28. 7 gitu ya. Nah, tapi dibulutinnya ke atas. Jadinya berapa? Jadinya itu 8. 7,5 lah. 7,5. 7,5 dibagi, dibulutin ke atas jadi 8 gitu. Terus yang C itu 30 dibagi 7. Iya benar, 7. Sama dengan 4, 4, nah, 7, 2, 4,25. Ya sih, aku lupa. 4,2. Taruh. 2. Enggak, 4,2 berapa gitu. 4,2 bla 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 gitu ya. Nah, tapi kan dibulutinnya ke atas jadi 5. Kita tinggal 5. Oke, ini udah ketemu gitu berarti si 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 A itu akan melaksanakannya di bulan Juni itu sebanyak 15 kali. Si B itu bakal melaksanakan si desa B itu bakal melaksanakan di bulan Juni itu sama 8 kali dan desa C itu dilaksanakan bulan Juni sebanyak 5 kali. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan total pasien, ya benar, total pasien di bulan Juni kita buat bintang itu. Nah, berarti tinggal si desa A itu kan 15. 15 dikali banyaknya pasien di bulan A. Bulan A di desa A. Banyaknya pasien tuh 20. 20, 40 sama 50 ya. 15 kali 20 ditambah, kurungin aja deh. Teman-teman, tapi tahu kan kalau nggak dikurung tuh juga, beda yang bisa dikurung biar teman-teman paham. Kok bisa gini? Gitu. Kalau ikut nggak bisa sih. Nah, terus 8 dikali, ini kan 8 si desa B itu ngeluarin 8 kali. Pasiennya tadi sebanyak 40. 40 di desa B berarti 8 kali 40 tuh. Terus ditambah si desa apa namanya? Desa C-nya itu 5 dikali 50. Nah, sama dengan berapa sih? Sama dengan berapa? Sama dengan sini deh. Sama dengan 15 kali 20, 15 kali 2, 30. 30 tambah 01, 300. Ditambah 8 kali 4. Perkali ini 8 kali 4 tinggal, 8 kali 40 tinggal 8 kali 4 aja. 8 kali 4 itu berapa? 8 kali 4 itu kan 32. 32 tambah 01, 320. Tambah 5 kali 50. 5 kali 5, 25. Ada masih ada nolnya. Tambahin nolnya. 250. Nah, tinggal ditambah berarti ini maksudnya si desa A itu ini desa A itu 300 pasien per bulan Juni. Di B itu 320 pasien per bulan Juninya dan di desa C itu 250 pasien per bulan Juninya. Jadi tinggal ditambah aja deh 300, eh 300 tambah 320, 620 ditambah 250. Ini aku hitungnya manual biar teman-teman bisa mengikuti juga kalau misalnya tiba-tiba aku langsung jadi kayak, wih kok segini? Bisa teman-teman nanti kaget. Tinggal 6 tambah 2, 8. 8, 2 tambah 5, 7. 70. Berarti, nice, nice Fania. 870 pasien. Berarti di bulan Juni itu, si desa A, B, C ditambah gitu jumlahin, total pasiennya itu sebanyak 870 pasien. Kita lihat apa itu. Ada nggak? Kalau nggak ada, wah, kasus nih kasus. Jadi men, nggak berikut. Sip, mantap. Kita lanjut ke nomor 4. Tapi sebelum itu aku mau nanya, teman-teman udah paham belum nih? Kalau paham, boleh ketik C. Cukup, masih C itu cukup. Tapi kalau belum paham, boleh ditanyain aja. Santai aja, ini belajarnya santai aja. Saya lebih bingung, Kak ini, misalnya tanya gitu. Kak ini kok tiba-tiba 15 kali 20 itu dari mana? Kok B-nya 8 gitu. Boleh banget gitu. Boleh banget untuk bingung. Gak ada salahnya kok bingung. Gak ada salahnya untuk membingungkan matematika. Karena memang matematika membingungkan juga. Jadi biar lebih jelas ditanyain aja. Gimana teman-teman? Udah aman? Kalau aman ketik C. Kalau belum aman, nah ya udah aku tungguin sampai aman. Aman semua baru kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal terakhir ini, teman. Cukup aman, alhamdulillah.
Jadi nomor berapa sih? Nomor sih 4 ya. 4 tuh soalnya gimana? Cukup aman. Yang lain gimana yang lain? Baru Marsha doang jawab. Marsha Puspit. Gimana yang lain? Aman, aman, aman. Aman Kang, aman C. Oke deh. Kalau belum aman gak apa-apa bilang aja ya beneran ini mah. Kan ya kita kan belajar. Kita juga sama belajar kok. Jadi kalau misalnya aku ada kesalahan dan typo boleh banget dikoreksi. Oke, karena ada 3 orang bilang aman, mungkin cukup gitu. C insya Allah. Wih, mantap, mantap. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya apa sih? Nomor 4, TBK. Ini itu ada tulisannya UTBK. UTBK 2023 tentang TPS, TPS PM, PM itu pengetahuan penalaran matematika, gelombang satu gitu. Teman-teman, ini ada satu soal ini dulu ada di 2023 loh, ada di UTPG tahun lalu loh. Di UTPG tahun lalu. Kita diketahui di desa C itu maksimum melayani pasien 25 orang. Pada bulan Juni berapa maksimum biaya administrasi itu bulan Juni? Nah, ini sama gitu ya kayak yang si B nomor 3 cuma bedanya itu dia itu pas di C-nya itu ntar udah kelihatan warnanya ganti dulu. Pas di C-nya itu dia melaksanakan bukan 50 tapi membatasi tentang 25 pasien doang. Berarti pada saat nomor 3 itu sama gitu ya kayak sebelumnya. Masih nomor 3. Dia. Sama kayak yang di atas, berarti tinggal si A-nya di si A itu kan sama sama kayak yang di atas. A sama dengan sorry, diketahui biar enak. Diketahui sama gitu ya sama bulan Juni kan ya ini. Berarti tinggal 30 per 2 sama dengan 15 sorry jelek amat 15 ini A sorry A B 30 per 4 hmm, sama dengan 8 30 per 7. Nah sama gitu ya kayak yang tadi, cuma yang bedanya itu dia nanyanya itu biaya administrasi layanannya. Ini aku mau kasih tau dulu kalau misalnya nih pas ya. Gini tuh misalnya gini X hmm, itu definisi dari hmm, pembulatan ke atas. Kalau gini, sorry, kalau gini pembulatan ke bawah. Misalnya 4,25 atau 4,7, berarti dibulatin ke bawahnya 4. Pembulatan ke bawah. Di sini teman-teman nanti next time ada soal yang kayak gini suruh pakai kayak gini. Oke. Terus yang ditanyanya itu dia tuh nanyain apa sih? Nanyain kayaknya maksimum pada bulan Juni sama gitu ya. Bulan Juni maksimum biaya administrasi pada desanya. Biaya administrasinya berapa sih? Oke deh sama gitu. Jadi tinggal 15 ditanya biaya administrasi jawab pada saat A. Teman-teman boleh sambil ngerjain juga sambil ngetik juga. Pada bulan A itu kok pada bulan A sih? Kenapa? Berarti sama dengannya 15 tuh ya. A itu 15 kali pasiennya itu sebanyak 20. Ya nggak sih? Betul 20. Di desa B-nya itu tambah eh, 7 8 ya. 7 8 8 deh. 8 dikali
banyaknya pasien 40 ditambah, terus tambah berapa tadi itu? 5 ya? 5 dikali banyaknya pasien di C itu kan ada pengecualian gitu ya di sini tuh kalau nggak salah, ingat aku. Tuh, C itu maksimumnya mana cuma hanya 25. Soal yang di awal kan dikiranya 50, tapi sekarang 25, berarti tinggal dikalinya 25. 5 kali 25. Tip, 15 kali 20 300 ditambah 320 ditambah 525. 525 itu berarti 25 kali 5 berapa tuh? 125. Nah, tinggal sama dengan deh, sama dengan 300 berarti 620 ditambah 125 sama dengan 745 sih. Oke. Oke, sabar weh. Cepet amai. 745.000 gitu ya. 745 orang. Nah, terus habis itu yang ditanya itu kan administrasi. Tadi biaya administrasinya itu kan 10.000 gitu ya. 10.000 per orangnya, per orang. Ini kan tapi di bulan Juni itu dia ada pasien 745 orang. Tinggal dikali aja deh. 745 sama dengan 7.450.000. Nice. Pinter-pinter banget woi. Pak Rizal depannya. Mantap, mantap, mantap. Oke deh. Jawabannya kayaknya gini. Weh, kok gini sih? Nah, bentar, bentar, bentar. Nah, nice. Oke, berarti jawabannya, eh, cek nggak sih? Ya nggak sih, 745 nggak sih? Oke deh. Oke deh, jawaban C 745 gitu. Ya, nggak, aku ada itu nggak? Oke, benar. Sip. Udah gitu ya, aku bahasnya 1, 3, 4 aja. Mungkin nanti teman-teman kalau mau ngebahas yang 2, 5, 6 dan lain-lain, boleh banget teman-teman ngerjain mandiri dulu. Nanti teman-teman misalnya ada yang bingungan, boleh banget ngechat aku gitu ya. Aku yang di grup gitu yang ngirim soalnya. Jadi nanti teman-teman kalau mau nanya atau kebingungan, boleh banget eh, ditanyain aja gitu. Bentar, aku mau ngasih ini juga. Ini tuh kenapa nggak pakai kurung tapi kenapa nggak pas 15 tambah kenapa nggak 15? Aku mau nanya dulu bentar. Aku mau nanya ke teman-teman. Kenapa nggak 15 kali 20 kan 300, 300 tambah 8 gitu. 300 tambah 8 berarti 308 ditambah ditambah dikali 40. Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak gini? Kan ini kan 5 kali 120 kan 300. 300 ditambah 8 baru dikali 40. Kenapa nggak gitu? Tapi kenapa eh, harus ini kali ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nice, mantap Marsha. Bener, bener, bener. Betul, betul ya, betul. Tadi aku ini dulu deh. Delete aja, wait, delete, delete gimana delete? Ini aja. Cing. Nah, kalau ada kayak gini, itu utamakan perkalian. Ada urutannya, seingat aku gitu ya. Urutannya itu kalau misalnya teman-teman di suatu bilangan gitu, di bilangan, suatu pertambahan banyak atau perkurang tambah banyak atau gimana, itu kalau misalnya ada kurung, kurung dulu, yang di dalam kurung dulu, terus baru perkalian atau pembagian, pembagian itu bisa per peran atau pembagian, baru selanjutnya sesuai urutan tuh berarti ya kalau plus dulu habis perkalian ada plus dulu, kalau misalnya minus dulu gitu. Jadi nggak nentu. Terus baru urutan. Nah, gitu. Jadi eh, urutannya gitu gitu. Nice, nice, mantep, Nasya. Sip. Ntar aku mau tambahin lagi ya, cepet tambahin ya. Ini KPK. Sip, oke deh. Dari aku mungkin
segitu dulu dari teman-teman. Terakhir aku nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau dibahas, ada yang mau diobrolin nggak? Karena mengingat ada jam 12 juga, takut teman-teman ada kegiatan habis sholat zuhur gimana? Aku tungguin. Karena emang waktunya 17.45 gitu ya, tapi tadi ngaret juga sih Kang Timurnya, jadi yang ngaret dikit juga gitu. Gimana teman-teman, aman? Hmm. Kalau udah cukup, cukup. Kalau belum cukup, boleh tanya dulu sebelum diakhiri gitu. Nah, nanti ini aku kirim ke grup gitu. Teman-teman boleh dibaca-baca lagi. Recordannya juga nanti aku kirim juga lah. Tapi nggak tahu kapan, karena record mungkin agak lama karena apa namanya, uploadnya dulu gitu. Tip, aman kah? Aman. Alhamdulillah kalau aman. Oke deh, mungkin gimana sih Kak? Wih, self stop share gimana? Oke, gini aja. Sing. Oke, self care. Nah, udah. Wah, tinggal 19 orang. Oke deh. Mungkin karena teman-teman udah, aku mau ngucapin gitu ya, makasih banyak kepada teman-teman yang udah menyempatkan hadir, mau belajar bareng gitu ya, bareng aku juga. Aku juga masih belajar kok hitungannya. Kan masih mahasiswa. Jadi, masih belajar. Mungkin sekarang kita bahasnya masih lumayan gampang-gampang gitu ya, teman-teman juga tadi banyak yang jago, banyak yang paham, yang pinter sih kayaknya deh. Nah, nanti ke depannya bakal, ya seiring berjalan waktu bakal lebih paham lagi karena kita belajarnya bakal lebih expert mungkin. Depan di akhir nanti. Oke deh, mungkin dari aku sekian dulu. Aku mau ucapin makasih banyak kepada teman-teman atas partisipasinya, atas semangatnya belajarnya. Semoga teman-teman selalu gitu ya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk belajar terus gitu. Karena emang kita tuh harus aus akan ilmu guys, biar belajar terus gitu. Oke deh, makasih banyak. Sebelum aku tutup, eh, kita baca doa dulu gitu ya, biar teman-teman ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah gitu. Boleh teman-teman kita berdoa dulu, berdoa berlaku ke masing-masing, berdoa, persilakan. Oke deh, Amin. Mungkin pelajaran matematika, penalaran penalaran kuantitatif dan matematika, pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Aku cukupkan dulu. Mohon maaf gitu ya, misal dari aku ada kekurangan atau kesalahan. Misal teman-teman mau sharing bingungin, boleh banget chat aku lewat WA atau mungkin di Instagram. Oke, sebelum aku tutup karena udah jan juga di sini, aku mau dokumentasi dulu dong. Boleh teman-teman, ayo kita on cam. Kita dokumentasi terlebih dahulu gitu deh. Sebelum diakhiri gitu. Wis, mantap Iqbal. Bentar aku mau lifting. Kok nggak bisa lift? Yuk, yuk kita dokumentasi. Aku tunggu sampai 12.07 semenit. Ayo yang mau pakai kerudung dulu aku tungguin. Yang mau pakai dulu, boleh sok. Gaya dulu, nyari pencahayaan yang bagus. Nyari tempat yang bagus biar kita foto-foto dulu. 12.07 ya, belum kan? Belum. Iya. Wih, mana lama banget ya 12.07 ya. Ayo teman-teman, ini gak ada yang mau on cam lagi. Iqbal doang ini. Set, mantap banget. Iqbal dari mana Iqbal? Ya, apa? Iqbal dari SMA mana? Dari Emalina ya. Oh, nah ya, oke. Oke deh, karena 12.07 mungkin aku izin foto gitu ya. Gitu. Ayo Bal, ya Iqbalnya udah on cam lagi. Nah, oke deh. Oke, izin foto 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke deh, aku juga udah foto. Makasih banyak. Ini aku mau kirim ke grup abis ini langsung banget gitu. Oke deh, makasih teman-teman. Selamat istirahat dan nanti ada kelas lagi kan ya. Jangan lupa memaksimalkan istirahat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, Waalaikumsalam. iya. Baik. Ya.